skema kamu seperti apa? Jadi Ada, cuman nggak sebanyak itu. Kalau untuk mulai yang saya tahu dari pertengahan 2020 ya, ini udah jalan sejak COVID masuk. Cuman kalau untuk saya sendiri baru ikutnya sih awal-awal November ya. Saya sih sebenarnya nggak diajak siapa-siapa, cuman saya kan banyak lihat orang update di story gitu kan, di Facebook juga ada teman-teman saya update kayak gitu kan. Akhirnya saya penasaran lah, langsung saya tanya ke orang tersebut gitu, yang kebetulan memang teman saya juga gitu di Facebook. Awalnya saya tanya-tanya, ya coba-coba sih untuk masuk gitu. Tergiur saya. Pertama saya tergiurnya bukan karena cuannya ya. Pertama kan di situ dia proyeknya, dia bilang ini bekerja sama dengan proyek pemerintah. Berarti menurut saya ini benar dong. Harusnya kan. Akhirnya saya terjun lah, dan kebetulan juga cuannya juga nggak terlalu besar gitu. Maksudnya cuma 15% dalam tempo 1 bulan lah, masih make sense lah. Kecuali yang cuannya udah nggak masuk akal kayak 50% atau 70%, itu saya belum berani. Cuman kan ini ya masuk akal lah, 15% menurut saya gitu sih, dalam tempo 1 bulan. Makanya saya berani untuk ya udahlah coba sekali gitu. Untuk mulanya pada tanggal 5 Desember ya, itu kan ada satu project tuh yang nggak cair-cair tuh. Akhirnya kita tunggu prosesnya, diundur lagi sampai tanggal 7. Dari tanggal 7 Desember dia bilang lagi anggaran dari Kemenham belum cair lah, segala macem SPK-nya lah atau apalah kayak gitunya. Terus dari tanggal 7 sampai tanggal 10 dia undur lagi tuh. Dia bilangnya sementara untuk project yang cair pada bulan Desember ini kita hold segala macem, akan kemungkinan cairnya di Januari. Nah itu kan yang bawa kan investor-investor udah pada mulai resah dong, karena kan sesuai tanggal cairnya aja tanggal berapa gitu, sedangkan udah berlarut-larut. Setelah didesak baru dia ngaku ternyata selama ini dia ngejalanin proyek fiktif gitu, yang notabene melibatkan banyak orang kok di bawahnya. Kalau untuk korban, kalau kita hitung sih ribuan sih, mencapai ribuan sih, karena dia sistemnya gini, kayak saya tawarin lagi ke teman saya gitu, teman saya ikut, nanti dia tawarin lagi ke temannya, jadi dia lebih ke ngegulung gitu sih. Jadi makin banyak bawahan, makin banyak korban juga. Ikut saya ada yang bilang uang untuk merit, untuk liburannya ditabung dipakai buat di sini. Saya juga gimana, saya juga posisinya ketipu kan, tapi kan saya juga mau nggak mau harus tanggung jawab juga. Jadi money game itu sebenarnya ini sistem ponzi ya. Sistem ini dia menggunakan uang dari member lama untuk membayar profit dari member baru. Jadi uangnya itu cuma diputar secara internal aja, diputar sendiri, uangnya enggak. Berarti dia asetnya tidak menghasilkan apapun. Jadi uangnya itu cuma diputar-putar dalam lingkungan dia sendiri gitu. Cirinya apa? Cirinya yang pasti dia sebagai kedok aja sebenarnya. Dia menawarkan investasi, aslinya money game, dan itu cirinya macam-macam. Jadi biasanya dia menawarkan suatu keuntungan yang pasti biasanya. Jumlahnya juga besar biasanya. Ya, seperti yang Sunmod itu, dia menawarkan paket-paket investasi. Keuntungan yang pasti itu gunanya apa? Dia untuk menarik member-member baru supaya ikut. Jadi nanti uangnya dibayarkan dari member yang lama. Tiap member baru biasanya yang slot pertama dia dikasih profitnya. Nah, kemudian terakhir baru semakin banyak membernya, dia makin lama makin tidak bisa membayar. Kan uangnya habis lama-lama kan. Waktu member barunya itu sudah mulai sedikit. Nah itu udah mulai ambruk ya. Yang pertama pasti kita lihat dulu, biasanya suatu penipuan itu cirinya ini, dia menjanjikan keuntungan pasti, kemudian nanti dapat profit berapa, itu kan keuntungan pasti. Padahal secara real kan investasi kan bisa berubah-ubah, bisa untung bisa rugi kan kalau investasi real kan. Dan biasanya keuntungan yang dijanjikan itu juga jumlahnya besar, itu ciri keduanya. Hanya untuk menarik member-member baru. Kemudian ciri berikutnya biasanya tidak regulasi dengan baik, karena sifat manusia kan serakah. Orang pengennya ada
keuntungan secara instan, apalagi dalam situasi pandemi yang sulit seperti ini, sulit cari kerja, sulit berusaha. Penawaran investasi bodong itu seakan-akan menjadi solusi bagi orang yang sedang susah. Kalau kita lihat penawarannya kan memang begitu kan, penawaran dari Sunmot itu kan memang tujuannya untuk itu sebagai solusi di saat pandemi ini dan dikaitkan dengan alkes, ya kan, sesuai dengan situasi pandemi kan. Modus penipuan itu macam-macam, robot trading, nah itu semuanya sebagai kedok aja ya, aslinya juga tetap money game juga, aslinya juga sama money game juga, ya kan. Jadi modusnya itu bisa berubah-ubah, cirinya berubah-ubah, tapi aslinya tetap sama.